Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Hakim yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah sampaikan umur kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk meraih berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dengan tulus menginginkannya. Dan mudah-mudahan mulai malam hari ini kita semua beriktikaf di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Terus terang tadinya saya ingin membahas mengenai iktikaf, tetapi pikiran saya sekarang sedang dipenuhi oleh gambaran orang tua saya, ayah dan ibu saya. Dan buat saya ini adalah isyarat bagi saya untuk mengingatkan diri saya dan juga jamaah sekalian, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini saya ajak kita semua yang beriktikaf, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah salat-salat sunnah, berpuasa dan seluruh jenis ibadah, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, tidak ada yang bisa dan tidak ada yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia mengecewakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu sebelum kita iktikaf, apakah kita sudah minta ridha ayah dan ibunda kita? Apakah kita sudah minta keikhlasan orang tua kita, doa restu orang tua kita, agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka melalui mimbar yang mulia ini saya ingin mengucapkan beribu-ribu selamat kepada saudara. Saya ingin mengucapkan beribu-ribu sanjungan kepada saudara. Karena kalau ada seorang anak diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia, hidup bersamanya atau tidak hidup bersamanya, tapi anak ini mengurus orang tuanya itu, maka Allah langsung yang memujinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau bicara dosa besar, maka dosa besar itu banyak bagian-bagiannya. Saya coba membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-kabair fil aqaid, dosa besar dalam masalah akidah, yaitu diantaranya isyrakum billah, syirik.
Kemudian israrun 'alal ma'siyah, tidak berubah untuk terus melakukan maksiat. Israr, gigih melakukan maksiat. Lalu kemudian ada juga al-amnu min makrillah, merendahkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan api neraka, tidak takut dengan azab kubur. Lalu kemudian diantaranya lagi al-qunutu min rahmatillah, seseorang yang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar. Dosa saya banyak, tidak mungkin Allah mengampuni saya. Itu dosa besar dalam hal akidah. Karena Allah pasti mengampuni kalau taubat kita tulus. Ini dalam hal akidah. Kemudian umpamanya kita lihat lagi dosa besar fil lisan, al-kabairu fil lisan. Dosa besar di lidah. Apa saja? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Lalu kemudian al-yaminul ghamus, bersumpah bahwa sesuatu telah terjadi di masa lalu padahal tidak pernah terjadi. Ini diantara dosa-dosa besar dalam bentuk lisan. Kemudian al-qadhful muhsanat, menuduh berzina seorang wanita mukminah yang menjaga kehormatannya. Lalu kalau kaki, dosa besarnya satu. Apa dosa besarnya? Al-firaru aniz zahfi, kabur ketika berada di medan jihad. Perut, dosa besarnya apa? Syurbul khamr, minum minuman keras. Aklur riba, makan riba. Aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Tangan, dosa besarnya diantaranya adalah as-sariqah wal qatl, mencuri dan membunuh. Lalu pertanyaannya, di mana durhaka kepada orang tua? Tidak disebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata para ulama mengatakan bahwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang mencakup seluruh jenis dosa besar yang saya sebutkan tadi. Mengapa bisa demikian? Karena uququl walidain itu adalah al-ijtira' ala sababil ijad. Durhaka kepada orang tua artinya durhaka kepada sebab keberadaan dia di atas muka bumi ini. Dan kalau dia durhaka terhadap sebab keberadaan dia di atas muka bumi ini, berarti dia telah durhaka kepada zat yang telah mengadakan seluruh alam semesta. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa saja seorang ibu yang sudah tua berkata kepada anaknya, "Nak, ibu mau mandi pakai air panas." Lalu kemudian anaknya ini dengan patuh mengikutinya, dibuatkan air panas. Setelah jadi air panasnya, kata ibu, "Nak, nggak mungkin ibu mandi pakai air sepanas ini. Campur dengan air dingin." Lalu anak ini pun mengikuti, dicampur pakai air dingin. Lalu kemudian ketika ingin mandi, kata ibunya, "Nak, ini terlalu dingin, tambah dengan air panas lagi." Lalu kemudian sang anak dengan tulusnya kembali mendidihkan air dan menambahkannya. Lalu kemudian setelah selesai, ibunya bilang, "Nak, ibu tidak jadi mandi, hari sudah terlanjur sore." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalaulah tantangannya tidak besar, tidak mungkin Allah meletakkan surga di bawah telapak kaki beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, ini dijelaskan betul di dalam Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus terang jamaah, kalau saya ingat ayat ini, Allahumma salli ala Muhammad, menggigil badan saya, mengingat kedurhakaan saya kepada orang tua saya yang mungkin kita tidak sadari. Hadirin, Allah berpesan langsung, kalau ada orang tua kalian yang memasuki usia senja dan dia hidup bersama kalian, fala taqul lahuma uffin, jangan kau pernah berkata kepadanya uff. Kalau dalam bahasa Arab, uff itu adalah kalimat mengeluh yang paling rendah.
Karena itu para mufassir mengatakan, kalaulah ada kalimat mengeluh yang lebih rendah dari Allah akan sebutkan di dalam Al-Quran. Artinya keluhan sekecil apapun kepada orang tua kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang melarangnya. Fala taqul lahuma uff. Bagaimana sih ibu saya ini? Aduh gimana sih? Apaan sih? Durhaka seperti itu. Wallah, sudah durhaka anak itu. Sekedar mengatakan seperti itu. Hatta bil qalb, lisannya tidak mengatakan, tapi hatinya mengeluh. Durhaka orang itu kepada orang tuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, kalau orang tidak muliakan orang tuanya, dia pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kedudukannya di dunia. Kalau orang tidak menghormati kedua orang tuanya, Allah akan rendahkan orang itu di dunia, setinggi apapun jabatannya. Sia-sia semua ibadahnya, tidak dilihat oleh Allah. Taruhlah orang itu tahajudnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, salat sunnahnya luar biasa, tapi dia berkata kepada orang tuanya, kemudian dia mengeluh, berkeluh kesah kepada orang tuanya, melawan orang tuanya. Bahkan dalam ayat berikutnya, wala tanharhuma, intonasi suaranya tinggi di depan orang tuanya. Semua ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya, kata Allah. Wa qul lahuma qaulan karima. Hadirin, kita diperintahkan oleh Allah, apapun kondisi ibu kita, orang tua kita. Karena hadirin, orang sepuh itu, kalau dalam surat Yasin disebutkan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Orang yang kami panjangkan usianya akan kami kurangi daya fisiknya. Ini yang disebut dengan tufulatus syaikhukhah, masa kanak-kanak ketika dia sudah dalam usia yang senja. Ketika orang sudah tua, dia kembali menjadi anak-anak. Karena itu hadirin, coba ingat-ingat wajah ibunda kita yang sudah tua. Bayangkan wajah ayahanda kita yang sudah rentah. Kalau kita pernah berucap kasar kepadanya, maka orang itu bukan berhadapan dengan sang ayah, tapi berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Raghima anf, raghima anf, raghima anf, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Raghima anf, kalau ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, hadirin sekalian, raghima anf, dassa anfahu fit turab, Allah akan benamkan hidungnya di dalam tanah, meskipun dia orang sehebat apapun. Masalahnya hadirin sekalian, kadang kita menganggap apa yang kita lakukan tidak termasuk durhaka, padahal Allah sudah mengingatkan, keluh kesah sedikit saja sudah masuk durhaka. Tatapan tajam mata kita, walaupun dengan ujung mata kita menatap tajam orang tua kita, sudah termasuk durhaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama minta ridha kepada orang tua kita. Cium tangan orang tua kita, dan ajarkan anak-anak kita cium tangan yang baik. Karena zaman sekarang anak-anak itu ciumnya ke pipi, ciumnya ke jidat. Ajarkan yang betul cium tangan. Jangan menjadi budaya yang salah. Ajarkan adab kepada orang tua kita. Dan saya ingatkan hadirin sekalian, sebagai penutup, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Saya yakin jamaah semua sepakat dengan saya, harta berlimpah, rumah mewah, mobil mewah, banyak aset di mana-mana. Kalau anak durhaka, hancur perasaan kita. Tidak ada kebahagiaan, tidak terasa harta itu kalau anak durhaka kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya anak-anak kita berbakti? Bagaimana di akhir hidup kita ini kita dibahagiakan dengan bakti anak-anak kita? Ternyata Rasulullah sudah memberikan kuncinya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan membahagiakan kalian dengan bakti mereka kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita kembali untuk selalu minta ridha dalam setiap apa yang kita lakukan. Bahkan sebelum iktikaf,
kita minta ridho kepada orang tua kita. Saya berpesan, jangan sampai orang tua kita merasa sendirian. Jangan sampai orang tua kita merasa kesepian. Meskipun sekedar bertelepon, gembirakan hatinya. Karena kegembiraan hati beliau adalah curahan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk ayahanda dan ibunda kita. Semoga Allah bahagiakan beliau dunia dan akhirat. Semoga Allah muliakan beliau dunia dan akhirat. Dan semoga kita dijadikan Allah anak-anaknya, belahan jiwanya, pangeran-pangeran dan putri-putri kecilnya, yang selalu membahagiakan beliau dengan bakti kita kepada mereka hayyan wa mayyitan, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.